Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Kalau kalian diminta untuk menyebutkan sebuah mobil dengan harga terjangkau, dipakai nyaman, dan muat nampung banyak orang, mungkin kalian akan kepikiran Avanza, Xenia, Mobilio, atau mungkin Expander. Karena memang mobil-mobil itu lagi banyak diiklan-iklanin. Saking rame-rame di iklan, kita lupa kita punya pilihan lain yang lebih murah, yaitu Nissan Livina. Tapi bukan yang ini. Maksud gue, Livina yang ini. Hari ini kita akan menguji Livina XV 2014 ini, apakah mobil ini masih relevan di antara gempuran-gempuran MPV baru, karena di antara MPV yang lain, mobil ini sudah harganya paling terjangkau. Nah, di sini kami punya Nissan Grand Livina XV manual tahun 2014. Ini cukup langka, jadi kita akan uji hari ini. Dan sebelum kita lanjut, pastikan kalian like video ini, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa semakin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive. Sekarang seperti biasa kita mau tes radius putarnya dulu dari mobil MPV ala sedan ini ya. Nah, sebentar. Pas nih dorong. Ush. Wah, kayaknya sih nggak nyampe guys. Wah, mentok kita. Karena bodinya memang agak panjang ya, jadi agak radius putarnya mungkin tidak sebaik mobil-mobil kecil pada umumnya atau mungkin saingannya sendiri, yaitu Avanza. Tapi nggak masalah karena kita akan mencoba selanjutnya lagi. Jadi radius putarnya itu nggak terlalu luas ya dia ya karakternya. Mungkin karena memang dia mengambil basisnya seolah seperti sedan, karena jadi kita dapat konsekuensinya radius putarnya nggak terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Tentunya keunggulan mobil ini ada di bidang lain. Mari kita telusuri lebih lanjut. Lanjut kita membahas fitur. Mobil ini tipe tengah ya, XV itu ya, bukan yang paling bawah juga, tapi bukan yang paling atas. Memang XV ini tipe tengah. Sebenarnya untuk fitur dibandingkan rival-rivalnya, mobil ini memiliki keunggulan. Kita bahas satu-satu. Mobil ini menggunakan bahan jok soft fabric warna beige. Mungkin sekarang nggak kelihatan karena mobil ini sudah dilapisi dengan sarung jok supaya melindungi bahan asli dari jok mobil ini. Tapi kita bisa lihat di sini bahan soft fabricnya bagus, terlihat mewah. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan head unit layar sentuh yang fitur-fitur cukup lengkap. Kalian bisa lihat di sini sendiri. Dan yang lebih unggul dibanding rival-rivalnya, mobil ini punya roof monitor. Nah, jadi memang pasti ini fitur yang bakal disukai banget nih sama anak-anak, karena perjalanan jauh jadi lebih enjoyable dengan adanya ini, bisa nonton, bisa setel film. Dan satu lagi fitur yang jarang ketahuan, jarang orang tahu karena promosinya gue rasa kurang ya. Mobil ini sama seperti Honda dengan Ultra Seat-nya. Nissan juga punya, Nissan Livina ini punya namanya Lounge Mode, dimana dari jok kursi ini bisa kena atur sehingga posisinya lebih santai. Nah, ini gue agak susah jelasin, jadi kita kasih videonya aja buat kalian bisa lihat sendiri nih. Kira-kira begitu. Setelah membahas fitur hiburannya, kita juga harus membahas fitur keselamatannya yang nggak kalah komplit juga dari mobil ini. Pertama-tama, mobil ini dilengkapi dengan dual SRS airbag. Oke, cukup standar untuk sebuah keamanan mobil. Lalu mobil ini juga dibangun dari konsep bodi yang dikatakan Nissan sebagai zone body concept. Jadi adalah itu, selain rangkanya dibuat lebih kokoh untuk menahan benturan, Nissan juga membuat mobil ini membagi-bagi jadi beberapa zona untuk menahan benturan. Nah, jadi dari benturan itu diminimalisir lah rangka-rangkanya yang udah didesain sedemikian rupa. Selain itu, mobilnya juga dilengkapi dengan ABS, EBD, dan BA, serta sudah ada parking sensor. Jadi buat kalian yang
masih takut-takut parkirnya, itu kalian nggak perlu ragu-ragu karena akan dibantu. Nah, dengan segala kelengkapan dari fitur keselamatan tersebut, mobil ini mendapatkan rating yang cukup tinggi dari Asian NCAP, yaitu 4 bintang. Jadi cukup oke untuk sebuah mobil keluarga di tahun 2014. Oke, kita akan memasuki bundaran seperti biasa, perempatan, dan kita akan cari tahu visibilitas mobil ini enak gak sih sebenarnya, bagus gak sih. Sejauh ini tidak ada masalah menurut gua. Tidak ada masalah ya. Oh, pilar A-nya nih terlalu besar. Dia ada pilar A dan seperti ini ada mungkin tempat untuk bisa, kalau kalian mau upgrade audio ya pasang tweeter di situ ya. Cuman itu agak mengganggu, agak besar aja, tapi sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Tapi dari arah manapun nggak terlalu masalah, kecuali memang pilar itu. Jadi ke serong kanan kiri depan itu agak susah. Ketutup dikit aja karena pilarnya terasa tebal. Dan kita kan posisi duduknya agak rendah ya di mobil ini, nggak setinggi Avanza. Jadi itu aja sih, tapi selebihnya menurut gue nggak ada masalah. Nah, untuk posisi berkendara sendiri sebenarnya memang terasa seperti sedan ya, karena posisi berkendara kita tuh nggak tinggi, nggak commanding kayak biasa bawa MPV tinggi atau bahkan SUV gitu ya, bahkan even compact SUV. Ini agak rendah, memang seperti sedan tapi nggak seperti hatchback juga loh, beda. Agak landai gitu, kakinya agak selonjor, jadi nggak cepet pegel juga sih. Memang bener-bener diambil dari konsep sedan, jadi untuk posisi duduk menurut gua nyaman. Nah, bagaimana dengan suspensi nanti kita akan coba. Oke, itu aja dari ergonomisnya. Sekarang kita akan bahas suspensi. Oke, sekarang kita mau ketemu speed bump seperti biasa. Gue punya ekspektasi yang cukup tinggi terhadap mobil ini, jadi kita langsung rasakan aja di kecepatan 40. Agak keras ya untuk sebuah MPV, kita coba lagi. Agak keras, atau mungkin kita harus lebih kencang, mungkin kecepatan 50-60 lebih halus dikit. Tapi ya berarti memang karakter dia seperti itu, karakternya agak keras. Gue pikir dengan bodinya yang seperti wagon sedan, nggak setinggi Avanza, dia akan lebih empuk, tapi kurang lebih jadi 11-12 sih. Tapi bukan yang nggak enak juga sih, dia memang meredam. Tapi ekspektasi gue mungkin yang terlalu tinggi, mengharapkan mobil ini akan empuk yang gimana gitu. Tapi nggak juga ternyata. Tapi mungkin dari suspensi yang ini pengendalian handlingnya akan lebih baik nanti. Jadi kita coba aja ya. Oke, dari hasil suspensi yang tadi kita mau coba handlingnya sekarang. Jalanan ada kosong, kita coba zigzag. Oh, jadi gitu. Enak juga sih pengendaliannya, jadi berasa kayak direct. Dan bahkan dibanding MPV lain yang gue coba, ini pengendaliannya kayak direct dan paling seru loh. Jadi kayak hatchback gitu pengendaliannya. Body roll juga nggak terlalu terasa karena mobil ini kan low to the ground ya, jadi pendek. Jadi kitanya juga nggak terlalu lempar-lempar. Pengendalian ternyata surprisingly enak gitu. Yang gue harapkan suspensinya empuk, ternyata yang enaknya ada di handlingnya. Dapur pacu dari Livina dengan kode bodi L11 ini menggunakan mesin 1500cc DOHC 4 silinder yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 109 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 148 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis CVT. Soal konsumsi bahan bakar, Nissan Grand Livina tidak bisa dikatakan boros, karena semenjak dia menggunakan transmisi CVT, efisiensi bahan bakar yang dimiliki menjadi semakin baik. Di atas kertas, mobil ini bisa mencatatkan angka 12 km per liter untuk rute dalam kota dan 16 km per liter untuk rute luar kota. Nah, tadi itu performa mesin Livina dan keiritan bahan bakarnya di atas kertas. Nah, tapi setelah kita coba di sini melalui MID yang ada di speedometer ini, kita mendapatkan angka 14,6 km per liter selama kita muter-muter di area dalam kota. Di dalam kota ya, di jalanan rumahan lah. Angka tersebut ya bisa dibilang irit ya, karena memang Livina ini salah satu MPV pertama lah ya yang menggunakan transmisi CVT. Jadi untuk soal konsumsi bahan bakar memang dia bisa dikatakan tergolong irit. Bahkan sebenarnya, formula fun fact,
Nissan Livina ini saat pertama kali diluncurkan yang facelift ini, dia di tahun 2013 Nissan mengadakan acara media test drive di Sentul, dan setahu gua di sana dia adu irit-iritan tuh. Nah, di situ dia mencetakkan rekor angka konsumsi bahan bakar hingga 25 km per liter. Gua nggak tahu itu caranya dari gimana sampai seirit itu. Tapi setidaknya memang Nissan sudah menciptakan MPV yang memiliki potensi untuk seirit itu. Jadi angka ini bisa tergantung lagi kalian cara bawanya. Kalau kalian boros-boros, tentu angkanya boros. Kalau kalian hemat-hemat, tentu angkanya irit, karena memang sudah terbukti mobil ini bisa sangat irit. Nah, oke, kita udah duduk di belakang, sekarang gantian. Gue mau merasakan seberapa nyaman dari MPV yang ala sedan ini. Kita akan melihat speed bump. Ya, kurang lebih sama depan ya. Masih oke sih sebenarnya, cuman ya mungkin salah gue aja, terlalu ekspektasi lebih dari mobil yang gue kira akan senyaman sedan ini. Tapi ya sebenarnya overall masih cukup oke lah, apalagi ini space-nya cukup memadai, legroom-nya cukup luas ya sebenarnya ya, cukup luas ini legroom-nya. Dan untuk headroom-nya juga oke banget, walaupun mobil ini rendah ya, padahal ya nggak kayak Avanza, tapi dia ternyata duduk di dalam cukup memadai kabinnya. Nah, duduk di sini bisa bertiga, walaupun yang bertiga sini nggak dapat headrest-nya. Jadi mungkin lebih nyaman, paling nyaman berdua. Masih ada tempat kapasitas lagi di belakang berdua yang mungkin lebih nyaman buat bukan untuk orang dewasa ya mungkin ya. Jadi untuk space di belakang sini masih tergolong nyaman, dan gue yakin seperti yang gue sebut tadi, anak-anak pasti suka karena memang ada roof monitor. Nggak ada nih di lawan-lawannya, itu nggak ada itu roof monitor. Oh iya, satu lagi, kita juga dapat air conditioner di belakang sini, jadi untuk penumpang belakang tidak akan kepanasan. Nah, itu saja untuk space baris kedua ini. Oke, sekarang kita masih di belakang, kita mau tes kekedapan kabin. Ini di jalan raya ya, jadi memang kita cari di jalanan yang ramai supaya semakin akurat pengujiannya. Ini samping kita truk nih, kita tes buka kaca. Sebenarnya dari luar peredamannya cukup baik dari suara-suara kendaraan di luar ya, tapi mungkin ini suara dari mesin atau ban, soalnya berasa banget nih dengungannya ke dalam. Kalau dari luar sih cukup signifikan sebenarnya berkurangnya, kita pakai aplikasi biasa aja ya. Ya di 70-an lah ya, 68 sampai 70 lah ya. Cukup standar sih sebenarnya, cuman mungkin ya entah mengapa agak masuk aja suara dari ban mungkin atau mesin, tapi nggak sampai level mengganggu sih, tapi cukup kedengeran aja. Jadi mungkin buat kalian yang pengen anteng banget dalam sini mungkin bisa ditambahkan peredam, tapi selebihnya nggak masalah. Kita balik lagi ke showroom untuk closing. Memiliki rasa berkendara seperti sedan, Nissan Grand Livina XV 2014 ini memanglah sebuah MPV yang tidak perlu kita ragukan lagi kenyamanannya. Mampu menampung hingga 7 orang, memiliki performa mesin yang mumpuni, dan yang terpenting irit, ditambah lagi rating keamanan yang tergolong baik di kelasnya, menurut gua ini menjadikan mobil ini masih sangat relevan untuk dijadikan mobil keluarga hingga sekarang. Apalagi untuk memiliki mobil ini, kalian tidak perlu mengeluarkan budget yang banyak-banyak, karena kalian hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 21 juta dengan angka cicilan yang terjangkau tentunya. Ditambah lagi, kalian masih bisa mendapatkan diskon spesial jika kalian main ke showroom Formula Motor. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengetahui mobil ini lebih lanjut, kalian bisa kepoin Instagram kami di @formulamotor. Atau buat kalian teman-teman yang lainnya yang mau lihat mobil second berkualitas lainnya, kalian juga bisa cek Instagram sales kami yang ada di sini. Atau bisa juga main ke website kami di www.mobstripcast.com dan follow TikTok kami di @formula_motor. Oke friends, segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.